Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kini kita ada di dalam merayakan akan kebangkitan Kristus. Dan saatnya untuk kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu Injil Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, penuhi kami dengan roh-Mu, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman, kami mengerti, memahami, mendalaminya, dan kami melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat kekasih Kristus, pembacaan kita Markus 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Dan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, sebuah pertanyaan pembuka bagi kita. Siapakah 12 murid yang untuk pertama kalinya Yesus memilih mereka? Siapakah yang ada terus-menerus berjalan bersama-sama dengan Yesus? Siapakah yang seringkali duduk makan bersama dengan Yesus? Dan siapakah orang yang dibasuh kakinya oleh Yesus? Kalau pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada kita, maka tentunya kita akan gampang menjawabnya, bahwa 12 murid Tuhan Yesus adalah laki-laki yang selalu berjalan bersama-sama dengan Yesus secara terus-menerus. Itu adalah laki-laki. Yesus membasuh kaki murid-murid, itu adalah laki-laki. Yesus makan perjamuan bersama-sama, itu adalah laki-laki. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa sampai soal kebangkitan Yesus yang tampil, yang muncul bukanlah laki-laki, tapi yang tampil, yang muncul malah perempuan. Di sini bukanlah sebuah kebetulan, tapi tampilnya
Maria Magdalena bersama dengan perempuan-perempuan yang lain hendak menunjukkan bahwa Yesus hendak memutuskan kesenjangan antara manusia yang satu dengan yang lain. Karena itu mari kita perhatikan dan kita simak secara baik perikop pembacaan kita di saat ini. Hal yang pertama yang kita lihat adalah bahwa perempuan pagi-pagi subuh mereka sudah mengunjungi kubur Yesus. Ini bukan soal bahwa perempuan itu biasanya bangun pagi dan mereka biasanya pagi-pagi sudah menyiapkan segala sesuatu untuk anggota keluarganya makan. Ini bukan soal sebuah tugas tanggung jawab kodratnya sebagai seorang wanita. Tapi di sini memperlihatkan bahwa pagi subuh perempuan dia malah bukan mengurus kebutuhan jasmani dia lebih dulu, tapi dengan mengunjungi Yesus menunjukkan bahwa perempuan-perempuan di sini hendak memperlihatkan bahwa Yesus, bahwa Tuhanlah yang harus dinomorsatukan. Mereka lebih mengutamakan soal batinnya mereka lebih dulu ketimbang mereka mengutamakan soal jasmani. Itu artinya mau dikatakan kepada kita bahwa ada semua contoh dan teladan yang luar biasa yang diperlihatkan oleh kaum wanita, bahwa mereka bukan mengurusi lebih dulu soal jasmani, tapi hendaknya lebih dulu mengurusi soal batinnya. Lebih dulu datang dan menyembah Yesus dalam kehidupan ini. Sebelum melakukan seluruh pekerjaan-pekerjaan secara manusia, maka yang mau ditunjukkan, yang mau ditonjolkan di sini adalah kehadiran perempuan-perempuan di pagi subuh mengunjungi Yesus. Menunjukkan bahwa Yesus yang harus nomor satu didahulukan dulu. Sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, hendaknya mencari Yesus nomor satu dalam kehidupan ini. Tapi ini tidak. Kadangkala yang kita cari nomor satu adalah dapur kita. Yang kita cari nomor satu adalah handuk kita, adalah pakaian kerja kita, adalah pakaian sekolah kita. Sosok perempuan lewat kebangkitan Yesus hendak membuat sebuah perubahan hari ini kepada kita. Cari dahulu Tuhan sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Berikan waktu khusus kita lebih dulu kepada Tuhan sebelum kita memberikan waktu khusus kita secara manusiawi. Hal yang kedua, percakapan di antara mereka, siapa yang akan menggulingkan batu. Artinya, para perempuan-perempuan ini menyadari kodrat mereka sebagai wanita yang lemah. Tapi dengan mereka menyadari kodrat mereka itulah terlihat bahwa Allah menunjukkan sebuah kemustahilan, sebuah keajaiban. Allah membuka jalan keluar kepada mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Kristus, ketika kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita bukanlah apa-apa kalau bukan Tuhan yang membuat kita menjadi apa-apa. Kalau kita tidak pernah menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa di mata Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami hal-hal yang mustahil, hal-hal yang ajaib dalam kehidupan ini. Dan karena itu, bagian kedua yang hendak mau ditegaskan kepada kita adalah kita perlu menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Dan bahkan ketika kita menghadapi COVID-19 ini, kita perlu menyadari bahwa kita bukanlah apa-apa, kita bukanlah siapa-siapa. Kita punya pengetahuan yang lebih, kita memang adalah orang intelektual, kita punya kedudukan, tapi sesungguhnya kepintaran, keilmuan kita, kedudukan kita tidaklah berarti apa-apa tanpa Tuhan.
kita perlu menyadari bahwa karena Tuhanlah yang membuat dan menjadikan kita ada sebagaimana kita ada. Karena itu, lewat virus COVID-19 ini, kita disadarkan oleh Tuhan bahwa kita punya keterbatasan. Kita adalah manusia biasa. Kita adalah orang-orang yang tidak akan pernah punya ilmu pengetahuan secanggih dan seluas Allah. Kita terbatas. Kita mungkin adalah penemu-penemu, tapi Tuhanlah yang merancangkan dunia ini. Tuhanlah yang menciptakan dunia ini. Karena itu kita perlu menyadari hal ini supaya kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan ini, bahwa kita mengalami bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, kita adalah orang-orang biasa, dan karena kesadaran kita itulah yang membuat Tuhan menyatakan kuasa untuk memulihkan dan mengangkat beban kehidupan kita, pergumulan kita terhadap virus COVID-19 ini. Hal yang ketiga yang mau dinyatakan dalam perikop pembacaan kita di saat ini, bahwa perempuan-perempuan adalah wartawati yang langsung menyampaikan berita itu pada orang yang tepat. Mereka tidak gosip kiri kanan, mereka tidak menghebohkan kiri kanan, tapi mereka langsung pada orang yang tepat. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, ketika kita mengalami perubahan dalam kehidupan kita, karena suara Tuhan yang memanggil kita, karena pesan-pesan Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita sampaikan kepada orang lain, maka itu haruslah kita pakai untuk mewujud nyatakan itu kepada semua orang di dalam wadah yang tepat. Bukan kita bergosip, bukan kita mengeluarkan dan menyampaikan hal-hal yang tidak berguna, bukan kita menyebarkan hoaks dan lain-lain sebagainya. Tapi berita soal kebangkitan Kristus itu harus kita wartakan kepada siapapun. Dan itu yang lebih penting ketimbang kita menceritakan kekurangan orang lain, ketimbang kita membicarakan hal-hal yang tidak berguna dan tidak berfaedah. Berita soal kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus, itu harus sampai kepada semua orang, siapapun dia, tanpa terkecuali. Hal yang keempat, perempuan-perempuan itu membuktikan kepada kita Allah di dalam memilih kita. Allah tidak memandang siapa kita, status kita, kedudukan kita, profesi kita, jabatan kita, intelektual kita. Tapi Allah dalam memilih kita untuk mewartakan tentang kasih anugerah dan berita kebangkitannya, Allah melihat bahwa kita adalah orang-orang yang layak untuk mewartakan dan menyampaikan itu kepada semua orang. Karena itu mari Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, Kristus telah bangkit. Dan kebangkitan Kristus itu melepaskan kesenjangan di antara kita. Kebangkitan Kristus membawa kemenangan. Kemenangan terhadap pergumulan kita, kemenangan terhadap dosa-dosa kita, kemenangan terhadap kesenjangan yang selama ini mungkin kita ciptakan di antara kita sebagai manusia. Kemenangan yang mengangkat kita dari pergumulan-pergumulan yang besar, termasuk COVID-19 ini. Yakin dan percayalah bahwa lewat kebangkitan Kristus kita akan tampil menjadi orang-orang dan bahkan tanah dan bangsa yang dipulihkan oleh Yesus. Kiranya lewat kebangkitan Kristus kita bisa melihat sebuah kedahsyatan Allah yang luar biasa dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Kami tahu Tuhan, kebangkitan-Mu memberikan kemenangan. Kebangkitan-Mu menghancurkan dan melepaskan kesenjangan di antara kami manusia. Kebangkitan Kristus memberikan sebuah jaminan bahwa kami dipulihkan. Bahkan keadaan yang sementara ini terjadi dipulihkan oleh kebangkitan-Mu Yesus. Biarlah firman akan terpatri dan menjadi kekuatan kami untuk kami melakukannya dalam segenap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kekasih Kristus. Biarlah seluruh kehidupan kita dan di dalam suasana kebangkitan Kristus kita menyuarakan dan memberitakan tentang Kristus dengan kebangkitannya. Untuk itu, pergilah, jadikanlah semua murid, semua bangsa muridku, dan tetap jadilah berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah serta damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan dari Roh Kudus, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu apa yang berkenan kepadanya saat ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kekasih Kristus. Akhirnya selamat merayakan kebangkitan Kristus Paskah pertama. Tuhan Yesus memberkati.